yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu sih sebenarnya, Mbak? Oke, ini saya jelaskan sekali lagi. Sebenarnya tadi sudah terjawab. Perjanjian lama itu adalah janji-janji Allah kepada para nabi, ya, baik Daud, Musa, Ayub, Yunus, banyak sekali. Yeskiel, Hosea, Yesaya, Yeremia. Itu adalah janji Allah kepada semua nabi ini akan datangnya Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi Allah itu berjanji, nanti aku mengutus firmanku yang menjadi manusia, yang disebut Mesias. Dia berkata seperti ini, Allah ini berkata seperti ini kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada Daud bahkan, ya. Nah, itu perjanjian lama. Jadi semua janji-janji Allah itu dituliskan itu para nabi. Lalu perjanjian baru adalah tulisan rasul tentang kegenapan janji Allah. Tadi kan Salam saudara yang dikasih Tuhan, salam dan sejahtera bagi semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan satu lagi video diskusi agama yang seru teman-teman ya. Antara apologet Kristen yaitu saudara Agatha dengan seorang Bapak Islam. Yang dimana Bapak Islam ini ingin sekali mengenal dan mengetahui siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Wah, luar biasa ya. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari sama-sama kita dengarkan dari awal video ini sampai selesai. Semoga kita semua lancar. Di sebuah kata-kata untuk dianut di dalam agama Kristen. merajut, mungkin makanan ya. Oke, Alkitab kami itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasul yang diilhami oleh Allah. Itu Alkitab kami. Alkitab. Itu yang ditulis para nabi ya, yang itu diturunkan langsung atau gimana Kak? Namanya dituliskan berarti Nggak ada, itu pemikiran dari nabi sendiri gitu? nggak ada turun-turun. Berarti pemikiran dari nabi. Ilham. Kau ngerti ilham? Diilhamkan tadi. Ya. Jadi semua yang dituliskan nabi itu adalah semua yang dia dengar atau yang dia dapat dari Allah. Oh, dari Misalnya Nabi Musa itu menuliskan 5 kitab yang kita kenal sebagai Taurat. Jadi Musa itu menuliskan 5 kitab. Ada lagi kitab Mazmur. Jadi Daud ini pun menulis kitab. Ada lagi kitab nabi-nabi. Ya, mau Nabi Yunus, Nabi Ayub, semua ini menulis ya. Iya. Nah, lalu itu namanya kita kenal sebagai perjanjian lama, kitab nabi-nabi. Lalu perjanjian baru itu adalah tulisan kesaksian para rasul. Yang kamu tanyakan Injil itu, penulis Injil ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi yang kami orang Kristen imani itu ada 4 Injil. Nggak ada Injil Isa ya, karena Isa tidak pernah menulis Injil. Ya, yang menulis itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab kami yang kami kenal dengan perjanjian baru, beserta surat-surat rasul yang lainnya. Contoh, Rasul Paulus juga menulis surat, Petrus menulis surat, Yakobus menulis surat. Itu. Jadi kitab kami itu adalah itu tadi, tulisan yang diilhami Allah, tulisan para nabi, para ya, berarti banyak. Dan para rasul yang diilhami oleh Allah. Itu. Ya sebenarnya sih Mbak, gini Mbak ya, sebenarnya dari saya sekolah dulu masih kecil ya. Itu kan saya juga punya sahabat tuh juga non Islam juga, dia Kristen juga, dan alhamdulillah kalau menurut kami ya, kami Muslim alhamdulillah. Kalau menurut kalian mungkin puji Tuhan, bapaknya itu pendeta gitu loh kan. Jadi saya diajarin terus, dikasih masukan, ini kitab kami, gimana kitab kamu, pelajaran kamu gimana. Jadi kan, gini bang, nggak usah saya nggak tertarik cerita Anda. Jadi kan tadi saya sudah bilang, yang menulis kitab-kitab itu ada namanya semua, jelas. Surat-surat itu jelas. Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran sendiri, misal Al-Baqarah, yang nulis Al-Baqarah ini siapa bang? Kalau saya boleh tahu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak ya, saya belum mencari detail siapa yang penulis sejatinya siapa. Saya cuma baru mempelajarinya, baru memahami arti dari kata per kata itu tadi. Nah, kalau saya udah bisa mengartikan arti dari Al-Quran, mungkin saya akan mencari siapa penulisnya sendiri gitu. Loh, Anda udah beriman Islam kan ya? Alhamdulillah sudah. Cuma saya tidak mau beriman Islam,
Tapi Anda nggak tahu yang Anda imani di dalam rukun iman, ya kan? Di dalam rukun Islam, kan? Sorry, di dalam rukun iman Anda kan mengimani kitab-kitab. Iya. Anda bagaimana sudah masuk ke dalam Islam tanpa Anda tahu siapa penulis kitab yang Anda imani? Ini lucu. Ya, kalau menurut saya sih, kalau menurut Mbak mau bilang lucu ya silakan ya. Kan saya hanya mempelajari terlebih dahulu. Kalau saya nggak mempelajari, saya mau tahu dari mana siapa penulisnya itu gitu loh. Oke, seharusnya kan gini. Kalau Anda belum tahu, Anda jangan terjun dulu ke agama Anda, karena Anda kan belum mengenal. Beriman itu ibarat kata gini Bang, Anda tidak akan mungkin membeli makanan yang Anda belum pernah tahu makanan apa, ya kan? Anda berarti sedang coba-coba gitu. Kalau saya untuk coba-coba tidak, Mbak. Saya akuin, saya Islam KTP dan Islam turunan. Nah, saya akuin saya di situ, saya Islam KTP dan Islam turunan. Makanya sebelum saya ngomong ngelantur ke sana ke sini, saya mempelajari dulu. Tapi yakin ya? Yakin ya sama Islam ini? Yakin, saya yakin dengan keislaman Kira-kira saya. di dalam Islam Allah menyelamatkan manusia nggak? Kalau Allah itu selalu maha segalanya. Enggak, saya nggak nanya itu. Apakah Allah menyelamatkan manusia dari kematian kekal? Kalau Allah menyelamatkan manusia dari kematian kekal, tidak. Karena di akhir zaman nanti kita dibangkitkan lagi gitu loh. Iya, itu membangkitkan itu. Jadi kira-kira kan kebangkitan itu adalah keselamatan kalian kan? Iya, diselamatkan lagi. Ya. Sekarang kan ini udah hidup ya. Kan kematian kekal yang saya tanya. Anda yakin, benar-benar yakin Allah itu bisa membangkitkan Anda? Yakin. Anda yakin, benar-benar yakin Allah itu bisa membangkitkan Anda? Yakin. Oke. Karena keyakinan Anda begitu bulat gitu ya. Kira-kira saya kan orang yang pakai otak ya Bang ya. Saya nggak berotak gitu ya. Sebelum ada contoh yang ada dibangkitkan oleh Allah, saya nggak akan percaya. Karena saya tidak mau yakin akan ketidaktahuan gitu. Oh, saya berarti Mbak tuh harus terlebih dahulu dicontohkan dulu baru percaya. Bukan dicontohkan, dibuktikan. Iman itu juga harus dibuktikan Bang. Saya aja kalau ada orang yang jual di kardus, mau beli nggak? Ini kucing. Loh, saya harus buka dulu. Kalau nggak kucing, tahu ular kobra, saya buka di rumah saya mati, dipatok. Ya toh? Saya nggak mau gitu. Saya beli sesuatu aja saya mikir gitu loh. Harus saya buktikan, diuji dulu ya kan. Nah ini ketika Anda beriman, Anda belum melihat adanya kebangkitan di dalam iman Anda. Kok Anda sudah bisa percaya ada kebangkitan? Ya, percaya dalam agama saya sendiri itu hukumnya wajib sih Mbak. Kalau udah masuk, hukumnya wajib. Iya. Makanya saya bilang jangan masuk dulu kalau Anda belum tahu. Kan gitu. Kalau menurut saya gini Mbak, kalau mau coba-coba ya jangan gitu. Karena agama bukan untuk coba-coba. Iya, harus Kalau dibuktikan dulu dong. Iya, karena Iya. saya di sini saya udah yakin dengan agama saya, makanya saya tetap di sini. Cuma saya ingin mempelajari terlebih dahulu gitu loh. Siap. Nah itu tadi Bang, terkait kebangkitan. Iya. Berarti ada konsep kebangkitan di dalam iman Islam, betul? Iya. Oh iya. Dari mana datangnya konsep kebangkitan ini Bang? Dasarnya sampai ada yang namanya kebangkitan. Kalian ini tahu dari mana ada kebangkitan? Ya kalau saya sih nggak tahu ya, itu udah kehendak Tuhan. Soalnya gini, saya baru mempelajari Mbak, saya belum mendalami. Kalau saya sudah mendalami, mungkin saya akan menjelaskan. Cuma walaupun saya belum tahu tentang agama saya ini yang sebenarnya seperti apa, tapi saya meyakini gitu. Oke, kayak sini saya kasih contoh ya. Orang Buddha itu kan dia lebih tua lagi ya dari Islam dan dari Kristen ya. Iya. Buddha aja tidak pernah ada konsep kebangkitan, yang ada reinkarnasi. Ya, kenapa dia tidak mempercayai konsep kebangkitan? Karena nggak ada yang bangkit. Jadi iman mereka itu harus berdasarkan sesuatu yang memang ada, gitu kan? Nah, orang Kristen percaya adanya kebangkitan, ya karena Yesus itu udah bangkit. Makanya ada konsep kebangkitan. Itu. Nah, kalau Islam ini saya penasaran ini. Konsepnya Islam ini meyakini
adanya kebangkitan, siapa yang bangkit? Dasar adanya konsep kebangkitan itu apa? Kalau sejatinya orang muslim Mbak, bukan raganya yang bangkit, karena sukma itu tidak pernah mati, yang mati hanya raga gitu. Itu Yang konsepnya namanya Muslim. kebangkitan itu Bang, kamu secara utuh itu bangkit. Nggak ada orang itu bangkit badannya to, rohnya to, sukmanya to, itu nggak ada. Itu namanya bukan bangkit. Itu namanya misah-misah. Secara logika. Oke. Secara logika ya, Mbak, ya. Ya iya dong, secara logika itu tubuh, Tapi- pikiran dengan rohnya itu bersama-sama hidup kembali. Itu Ya, yang namanya benar. bangkit. Bener Mbak. Coba setuju sekarang aku. saya tanya Anda. Anda Ah, sekarang iya. duduk, begitu Anda bangkit, apakah yang bangkit badanmu tok, rohnya tinggal masih duduk, atau pikirannya aja yang berdiri? Kan secara keseluruhan kan? Iya. Nah, Ya, itulah saya makna setuju. kebangkitan. Sekarang saya tanya, Ah, dari mana konsep kebangkitan raga yang sudah mati bisa ada di Islam sementara belum ada satu orang pun yang bangkit dari kematian? Monggo. Ya itu tadi Mbak, menurut saya yang mati itu hanya raga. Bener kata Mbak, satu kesatuan antara raga, pikiran, hati itu jadi satu. Kalau satu bangkit semuanya akan bangkit. Tapi kalau di dalam Islam itu hanya Kayaknya raga yang nggak mati. apa-apa. Oke. Di Islam juga ada konsep sunat, betul? Iya benar. Oke. Dari mana ada konsep sunat sampai kalian melakukannya? Adakah nabi kalian yang pernah sunat? Nabi Muhammad sunat kok Mbak. Ada dalilnya? Kalau saya untuk mendalilkan saya tidak bisa. Loh, Kalau dalam pengertian makanya, Nabi Muhammad sunat. bagaimana Anda meyakini Nabi Anda sunat sementara tidak ada orang yang memberitahukannya dia disunat? Gimana Saya- ini? Konsepnya Saya sekedar konsep ya? enggak gini. Saya tidak perlu menyaksikan, saya tidak perlu melihat, tapi saya meyakini. Itu Betul. aja sih. Anda memang tidak perlu melihatnya sendiri untuk meyakininya, tetapi ada nggak orang lain yang menyaksikan dia disunat? Saya juga nggak pernah nengok Monas karena saya tinggal di Maldives, tapi saya percaya ada Monas karena banyak orang yang melihat tanpa saya sendiri melihatnya atau menyaksikannya. Demikian itu tadi, iman pun begitu, percaya itu begitu. Kamu mempercayai sesuatu walaupun kamu tidak melihat, tapi ada orang yang menyaksikannya. Itu yang namanya iman. Iya. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak orang yang menyaksikan ya sejaman dengan Muhammad yang menyaksikan dia disunat? Yang di bawah botol ini ya, Agatha pernah lihat angin. Nih, mata saya nih. Itu gas dalam bentuk cair. Botol banget yang di bawah. Anginnya itu bisa digambar tuh, angin tornado tuh kelihatan. Bahkan tekanannya bisa diukur. Jangan goblok ya. Masih aja goblok. Masa kau menjelaskan Allah pun pakai angin aja? Masuk angin lama-lama Allahmu. Masih goblok banget, angin-angin. Udah. Agak Nanti- terganggu aku sama yang goblok-goblok di bawah ini. Menjelaskan eksistensi Allah selalu pakai angin. Angin itu bisa diukur tekanannya, kau bayangin. Oke. Tuhan tidak. Oke, botol yang di bawah. Nah itu Bang, lanjut Bang. Udah lupa aku tadi yang. Udah Kak, yang di bawah jangan dibahas dulu Kak. Nah, Soalnya itu aku- tadi. Nah, ya. Coba. Saya aja, namanya iman itu begitu, Bro. Mm-mm. Ya. Sesuatu yang kita harapkan walaupun itu belum dilihat tetapi disaksikan oleh orang lain, itu iman. Mm-mm. Sekarang, siapa kira-kira orang yang sejaman dengan Muhammad yang menyaksikan dia disunat sehingga kamu percaya dia disunat? Kalau saya untuk membuktikan itu saya tidak bisa Mbak. Nggak ada Saya juga. hanya mempercayai. Cemana ini Bung Lona, Bang Elo, Warung? Gak ada dasarnya semua ini imannya. Bangkit nggak ada, sunat nggak ada. Pertanyaannya kenapa kamu masih percaya kalau gitu? Tuh, nggak mendasar, nggak ada yang Tadi kan saya menjadi udah dasar. bilang. Dari awal tadi saya udah bilang. Saya di Islam ini memang benar saya Islam KTP dan memang benar saya Islam turunan. Tapi Nah, saya ini. meyakini saya sedang Makanya ini dalam perjalanan kami untuk membuka- mempelajari. Ini makanya kami ini membuka cara pandang kalian. Jadi Anda kalau lagi mempelajari, silakan Anda belajar ke ustadz yang mumpuni. Mm-mm. Tanyakan ini hal-hal paling basic loh ini. Apa Iya. dasar iman kita, Pak Ustadz? Kenapa kita mempercayai kebangkitan? Kenapa kita mempercayai sorga? Padahal belum ada yang turun dari sorga mengatakan, woi aku masuk sorga.
Iya. Nggak ada, makanya. Jadi konsep-konsep iman kalian ini dari mana semua? Kenapa tidak ada sesuatu yang mendasarinya? Itu loh. Nah, jadi kita itu tidak beriman asal-asalan, tidak buta. Nah, yang sebenarnya sih pertanyaan saya nggak ke situ, Mbak. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu sih sebenarnya, Mbak? Oke, ini saya jelaskan sekali lagi. Sebenarnya tadi sudah terjawab. Perjanjian lama itu adalah janji-janji Allah kepada para nabi, ya, baik Daud, Musa, Ayub, Yunus, banyak sekali. Yeskiel, Hosea, Yesaya, Yeremia. Itu adalah janji Allah kepada semua nabi ini akan datangnya Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi Allah itu berjanji, nanti aku mengutus firmanku yang menjadi manusia, yang disebut Mesias. Dia berkata seperti ini, Allah ini berkata seperti ini kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada Daud bahkan, ya. Nah, itu perjanjian lama. Jadi semua janji-janji Allah itu dituliskan itu para nabi. Lalu perjanjian baru adalah tulisan rasul tentang kegenapan janji Allah. Tadi kan udah dijanjiin sama nabi akan ada Mesias, ya, bernama Immanuel, yaitu Yesus yang akan menyelamatkan seluruh bangsa. Nah, perjanjian baru adalah di mana Mesias yang dijanjikan itu turun ke dunia, disaksikan para rasul, dan itulah yang ditulis sebagai perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu janji Allah, perjanjian baru itu penggenapan dari janji Allah. Makanya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama itu masih dipergunakan nggak sampai saat ini? Selalu dipergunakan ya? Iya dong. Nah, jadi nggak ada perubahan di situ ya, antara merubah, intinya kayak gini ya gambarannya, tulisan lama itu digantikan dengan tulisan baru, nggak ada ya? Maksudnya itu narasi bodoh. Itu narasi bodoh, itu penjelasan saya tadi. Jadi kepada Musa, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, kepada Musa dituliskan bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Musa menuliskan itu. Kepada Daud juga Allah menubuatkan apa? Akan ada penyaliban di dalam Mazmur itu. Nah itu semua nabi-nabi itu menuliskan tentang Yesus Kristus. Dan Rasul juga menuliskan tentang Yesus Kristus. Jadi Alkitab kami ini, ya, itu berkutat tentang satu Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Itu kitab kami. Mazmur Daud, Taurat Musa, Injil, itu semua bicara tentang Yesus. Itu kitab kami. Oh iya, oke, cukup dimengerti Mbak penjelasannya. Jadi ada kesinambungan dari zamannya Adam sampai kepada Yesus. Iya. Dan ini kan makanya di dalam Mazmurnya Daud, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dikatakan Allah seperti ini. Firmanku hanya kuberikan kepada Yakub Israel, tidak aku berikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa lain tidak mengenal hukum-hukumku. Baginya lah segala kemuliaan, haleluya. Nah ini benar-benar, jadi memang ya, benang merahnya dari Yakub Israel itu sampai kepada Yesus itu tidak pernah terputus. Nah itu, jadi kami itu memiliki kesinambungan antara kita perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan kalau sudah digenapi, kata Tuhan Yesus apa? Sudah selesai. Di Wahyu ditulis amin. Nggak ada lagi. Berarti itu salah satu juga yang jadi dasar dari agama yang Mbak anut ya, agama Kristen ya? Iya dong, jelas. Silsilah dari Adam sampai ke Yesus, jelas semua, clear dituliskan. Jadi kami itu tidak butuh lagi kitab lain, kitab tafsir apapun, karena Yesus sendiri bilang, sudah selesai, saya tidak mengutus lagi nabi-nabi setelah aku menutup seluruh nabi. Karena Yesus ini, dia adalah penutup dari semua nabi.
Makanya di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 Yesus bilang ini, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Jadi dulu Allah berbicara kepada manusia melalui perantara nabi-nabi. Zaman akhir ini Dia telah menetapkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang akan mewarisi seluruh kenabian, seluruh keimamatan dan kerajaan. Itu ayat 2-nya. Jadinya kami orang Kristen tidak pernah lagi mau percaya ada nubuatan-nubuatan yang aneh-aneh, karena Yesus bilang sudah selesai, amin. Itu. Jadi nggak ada lagi tuh. Sangat-sangat jelas silsilahnya, karena Allah kami ini yang mengenal siapa nabi yang Dia utus. Apakah yang mengutus nabi-nabi itu? Kita bisa baca di dalam Matius 23 ayat 34. Aku, Yesus, mengutus nabi-nabi. Itu kata Yesus. Di dalam Wahyu juga dikatakan, aku, Yesus, mengutus malaikat. Tidak ada lagi. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu tidak lagi mengutus siapapun. Karena Dia adalah penggenapan dari semua yang Dia utus. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Pendika Saputra? Oke, Mbak, saya rasa cukup itu sih, Mbak. Soalnya aku antri naik ini kayaknya udah 4 atau 5 hari yang lalu baru ini naik. Udah dapat penjelasan. Soalnya rame Pak di Iya. sini. Maaf ya. Udah dapat penjelasan yang cukup buat ya cukup dimengerti lah, Mbak. Cukup dimengerti. Dan untuk semua bang-bang yang di atas, untuk yang di bawah, salam toleransi beragama. Sama-sama. Bang. Assalamualaikum, shalom, Ya. Om Swastiastu buat kita semua, sehat sejahtera ya. Amin, amin. Ya, teman-teman sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai di ujung bumi. Ya, saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya. Menjadi saksi Kristus tidaklah mudah, saudara ya, karena tidak bisa dikerjakan berdasarkan kebiasaan, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi saksi Kristus, yaitu kesaksian harus disampaikan dengan tulus, jujur, dan benar. Tujuan bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Menyaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap diri kita. Menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang yang berada di luar gereja, termasuk Bapak Islam tadi ya. Semoga lewat penjelasan saudara Agatha tadi, membuat Bapak Islam ini dan siapapun yang menyaksikan video ini yang belum bertobat dan terima Yesus Kristus, cepat bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa, yaitu surga. Tidak ada jalan lain, saudara, hanya Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.